Selamat pagi saudaraku semua. Hari ini 21 Juli 2026, DPR RI kembali menggelar rapat paripurna ke-26 penutupan masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 dengan membahas pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia, pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengesahan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam bidang kerjasama pertahanan, pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Turki mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan. Selanjutnya ada laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan atau fit and proper test calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat periode 2026-2029. Selanjutnya laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil pembahasan mengenai penerimaan hibah Alpahankam dari luar negeri. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia. Terpantau seluruh anggota fraksi PAN sudah terlihat hadir di ruang sidang untuk mengikuti jalannya rapat paripurna pada hari ini. Pada rapat paripurna DPR RI ini, fraksi Partai Amanat Nasional hadir secara penuh sebagai bentuk komitmen PAN dalam mendukung pembahasan 8 agenda utama yang akan dibahas pada hari ini. Setujui terkait dengan rancangan undang-undang Satu Data Indonesia yang telah dibahas cukup dalam di Badan Legislasi. Hal yang penting di dalam rancangan undang-undang Satu Data Indonesia ini adalah bagaimana data itu terintegrasi satu sama lainnya, baik data yang berupa angka maupun data-data spasial dan geospasial. Dan tentu ini melibatkan berbagai pihak ya. Selama ini data hanya dikumpulkan secara sektoral oleh kementerian atau lembaga non-kementerian, kemudian oleh BPS dengan survei-surveinya. Tetapi dengan adanya rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia yang seolah akan menjadi Undang-Undang Satu Data Indonesia, akan ada jalan untuk mengintegrasikan. Tujuannya apa? Selama ini ketika kita berbicara tentang siapa yang miskin, itu berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lain. Siapa yang berhak mendapatkan subsidi itu berbeda antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Nah, tentunya berharap dengan Undang-Undang Satu Data Indonesia ini hanya ada satu data tentang orang miskin, satu data yang berhak mendapatkan subsidi gas, satu data yang berhak mendapatkan subsidi listrik ya. Tidak ada data yang berbeda-beda. Nah, ini juga dibangun bahwa data itu harus mulai dari bawah ya, kemudian sampai ke atas, dan kemudian itu bisa dibagi ke berbagai instansi. Jadi ego sektoral tentang data ini harus kita kurangi juga dengan Undang-Undang Satu Data. Tapi yang paling penting juga di dalam Undang-Undang Satu Data Indonesia ini akan ada lembaga pengawasnya. Jadi ketika dia mengerjakan yang nggak benar ini, badan ini tentu ada lembaga pengawasnya. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita juga harus merubah attitude kita bahwa banyak data yang sebenarnya bisa diketahui oleh publik. Tapi ada juga data dalam undang-undang ini terkait dengan keamanan data yang terkait dengan kedaulatan negara ya. Mungkin itu tidak bisa di-share semuanya, itu dilindungi oleh undang-undang ini ya. Demikian laporan dari gedung DPR RI hari ini. Saya Jessica Putri melaporkan.